Oke, monggo silakan dimulai dari kayak ini yang pertama masuk Bu Pepi ya. Oke, silakan Bu Pepi. Ya, terima kasih Pak. Apa saya izin share screen boleh Pak? Oke, silakan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini mungkin saya melaporkan perkembangan draft disertasi aja dulu mungkin Pak. Karena kemarin yang untuk ke metode X itu masih nyoba untuk pembuktian teorema asimptotik normal sama asimptotik konsistennya belum beres-beres Pak. Belum berhasil. Itu rencana mau secara teoritik atau ini lagi sedang mencoba mengambil limitnya atau secara eksperimen ini melalui komputasi? Ada, saya lihat di punyanya Alkwaba itu ada secara teorinya Pak, tapi masih agak susah saya memahaminya. Daripada saat asimptotik juga bisa juga kan pakai eksperimen komputasi kan, dibikin makin besar itu kan sama saja juga menuju tak hingga kan itu. Karena asimptotis kan biasanya apa menuju nol atau menuju tak hingga kadang kan seperti itu. Ya. Jadi bisa kalau memang secara teoretik agak susah, kadang bisa juga secara apa komputasi kan dengan mengambil kalau tadi misalnya n ya n-nya diperbesar kalau memang harus butuh konteksnya sampel besar bisa. Atau mungkin parameter tertentu harus dibawa menuju ke mana yang kira-kira secara itu dia akan mengarah konvergensinya gitu. Itu kalau teoretik agak sulit, kadang bisa juga secara apa dengan eksperimen kan nanti kan kelihatan kan bahwa dia lama-lama akan menuju ke suatu nilai tertentu kan dengan merubah-rubah di nilai-nilai di ya apa kalau di sini apa yang rencana mau dilihat asimptotisnya ke sisi apanya? Nah, itu saya masih memahami dia di sini membuktikan apa yang asimptotik normalnya juga itu Pak. Jadi dia kalau yang asimptotik normal biasanya kan menggunakannya yang n-nya itu n-nya makin besar, jadi dia menuju ke asimptotik normal kadang biasanya seperti itu. Kalau untuk kepentingan apa konvergensi dalam distribusi ya. Jadi nanti lihat di statement kan ada konvergensi dalam distribusi, konvergensi dalam probability. Itu kan teorema limitnya kebanyakan kan yang ingin dicari kan boleh dalam distribusi kan ya. Tadi misalnya asimptotik normal itu kan berarti konvergensi dalam distribusi. Iya, Pak. Dan kadang kan kalau secara teoritik kadang kan berat karena misalnya nah itu bisa aja dibantu secara komputasi dengan kita buat gradasi dari n mungkin pertama mungkin dari 1.000 lama-lama 10.000 bisa juga sampai ya memang komputasinya biasanya jadi berat. Tapi dari situ akan kelihatan kan kalau sudah dengan saya naikin itu sudah perubahannya nggak ada berarti kan dia di situ dan dia kalau terus dilihat kan bentuk kalau memang konteksnya distribusi kan hasilnya kan bentuk distribusinya memang kelihatan makin simetris kan. Kalau memang maunya ke normal kan. Jadi awalnya jadi misalnya agak menceng lama-lama dia lama-lama jadi simetris itu. Nah itu kan namanya kayak saya sudah mau menuju ke asimptotik normal. Itu cara kalau dengan bantuan eksperimen komputasi ya kan. Jadi kalau secara teoritik kan harusnya lama-lama dia benar akan menuju ke distribusi normal standar misalnya. Iya. Tapi kan kadang nggak mudah itu. Nah kadang orang melihat jadi dengan bantuan komputasi pun kita bereksperimen kan misalnya distribusi eksponensial dengan melakukan apa yang dikurangi minnya dibagi standar deviasinya pun kalau n-nya makin besar dia akan lama-lama akan menuju ke simetrinya kan nah akan menuju kayak ke normal jadi mungkin dilihat aja kalau memang secara teoretik sulit ya bisa aja ke sana itu kan. Oh ya Pak, nanti saya coba simulasikan. Karena kalau melihat misalnya bentuk ininya juga cukup rumit kan kadang teoretik itu ya bisa tercapai bisa enggak tergantung ya
keberuntungan melakukan simplifikasi di formulanya biar kelihatan. Ya, Pak. Nanti Jadi nanti kalau misalnya kadang biasanya dengan bantuan komputasi, karena sekarang komputer kan kecepatannya makin tinggi, memang kadang melihat sifat asimptotis bisa secara komputasi dulu kan. Ya tadi dengan menaikkan n-nya makin besar dia akan kemana gitu. Kalau itu ukuran sampelnya, kalau yang ingin dilihat dari sisi kayak seperti kuasong ke normal itu kan rasionya kan itu yang ingin dilihat itu. Lambda per n-nya ya kan. Karena untuk dia terus ada berapa kan lihat dari sisi memang kepentingannya apa dari yang mau dilihat. Jadi kalau biasanya kalau konteks yang asymptotic distribution biasanya ya ke ukuran sampelnya kan n-nya makin tipe. Tapi kan berarti harus dengan data-data simulasi kan, bukan data real kan. Kalau untuk eksperimen kayak gitu, makanya kenapa kadang kita perlu mengenerate suatu distribusi, karena kita mengenerate kan bisa mau berapa aja bisa, tapi kalau pakai data real kan susah, mau nambah berapa aja kita kan mungkin susah. Jadi kalau melihat sifat-sifat kayak gitu, biasanya kita memang mengenerate distribusinya apa, terus dinaikkan generate-nya nanti akan lama-lama kelihatan. Ya Pak, nanti saya coba simulasinya Pak. Nah, ini untuk yang perkembangan disertasi itu sudah saya masukkan beberapa paper yang tanya ya. Ya Pak, jadi ini yang pertama ini kan ini yang ini yang di Inspinsa tahun 2022 kemarin Pak. Ini masih proses, ini proceeding jadinya. Sudah ada tapi ya belum full paper asalnya sudah, tapi belum publish. Publish belum. Iya, belum publish. Kemudian ini yang tadi yang rencana untuk ke metode X yang lagi saya coba tadi asintotik propertinya. Kemudian ini yang di ICES yang di Arab kemarin Pak. Tapi ini juga udah full paper acceptance juga, tapi belum publikasi. Ini rencananya masuk ke ini Pak, Advance in Science Technology Innovation ini. Ini sudah ada ini juga, LOA-nya juga udah ada. Kemudian ini yang kemarin saya masukkan ke Communication in Statistics. Jadi baru submit posisinya. Ini yang engineering letter sudah accepted, alhamdulillah. Tentatif tapi katanya ini publishnya Pak, kalau enggak September, Desember katanya Pak. Oke. Ya udah. Yang paling dekat. IL, kemudian ini yang Inspinsa tahun 2020, terbitnya di 2021. Nah, tapi dari sini belum ada yang bisa saya tuliskan teorema, karena itu tadi untuk pembuktian. Tapi kalau tadi memang bisa simulasi, ini yang metode yang komunikasi in statistik ini saya sudah melakukan simulasi Pak, dan hasilnya memang mendekati ke nilai parameter yang sebenarnya. Saya lihatkan. Oh ya, terus juga kelihatannya kalau penulisnya sama dari yang paling tua dulu kan, tadi kayaknya dari paling yang muda kayaknya ya, coba lihat di pustakanya. Tadi di daftar pustakanya. Kan penulisnya sama semua kan itu, karena ada semua. Nah, kalau kelihatannya harusnya dari yang paling tua dulu, yang di atas kelihatan. Coba nanti orderingnya coba dilihat ya aturan ini. Karena setelah update kan dilihat dari ini kan 2003, yang bawah kan tadi ada 2021. Oh ini kan masih dengan Prof. Sri yang ini, makanya mungkin beda ini. Oh ya beda keduanya ya. Oh ya, ini karena urut abjadnya ya, oke ya. Oh, tadi saya nggak lihat, cuma dia tahun. Oh ya, kalau di sini dengan ini ya karena berdasar abjadnya kan, dan dulu terus ke baru ya, oke. Yang ini mungkin yang oh ya nanti ya udah, jadi lumayan seperti ini, sambil nanti yang kan otomatis walaupun belum menghasilkan ada teorema, mungkin di sini ya dituliskan yang kontribusinya di paper itu apa sih yang dianggap sebagai
novelty-nya apakah hanya proses modelingnya di melakukan hybridnya, ya bisa aja memang kadang kita hanya bisa kontribusi di modelnya karena melakukan hybrid, atau bisa juga di teori estimasinya, misalnya cara mengestimate-nya saya beda dengan yang mungkin selama ini ada, saya memperbaiki dari sisi estimasinya. Tapi memang tidak bisa ya, kalau tadi berhasil dalam bentuk kita membangun suatu tema, kadang teorema juga tadi tidak selalu konteksnya kan yang apa namanya itu yang close form gitu ya. Iya, Kita teori dalam bentuk yang berupa masih yang memang konteks komputasi gitu, jadi berupa eksperimen komputer. Karena makin kesini kan kayaknya makin sulit untuk dapat close form itu, karena semakin kita ingin menghibridkan suatu model makin kompleks kan itu. Iya. Jadi kemungkinan kita dapat teori kayak zaman-zaman dulu karena kayaknya makin sulit itu. Karena menghibridkan model ya saya nggak tahu harus membangun apa yang supaya bisa sebagai ada kebaruan dari sisi teori itu. Makanya kan kebanyakan kebaruannya dari sisi kayak di eksperimennya apa komputasinya kan itu. Ya. Itu yang algoritma, jadi mainan di algoritma juga kadang, dan nanti bisa juga dari algoritmanya di mana sih yang memodifikasi jadi dia entah lebih baik atau memang untuk kepentingan karena dia pengembangan modelnya, maka ada modifikasi di algoritmanya. Jadi misalnya pada saat kita model A, algoritmanya kan A, yang B adalah B. Pada saat di hybrid kan tidak semudah seperti tinggal gabungin A dengan B kan. Nah, mesti ada proses di dalamnya yang nanti bisa juga itu algoritmanya yang dianggap sebagai kebaruan juga sudah bisa itu. Yang penting di sini misalnya kita mengatakan si A gini, si B ini, saya terus melakukan modifikasi, jadi itu saja sebagai si C kan jadinya itu. Itu juga bisa seperti itu. Ya, Pak. Ini mungkin seperti ini saya bikin yang ini yang sudah yang sudah accepted di IL Pak. Jadi saya tuliskan bahwa yang mendeskripsikan algoritma komputasi untuk menentukan bandwidth optimal dan estimasi parameter gitu Pak. Jadi Novianti ini yang IL membangun algoritma untuk menentukan bandwidth optimal dan estimasi parameter model GWBLR yang diadopsi dari paket SPGWR di program R dan algoritma Fisher scoring. Jadi kalau algoritmanya mau ditulis di sini juga sebenarnya nggak apa-apa, karena kan ini akan jadi, kalau ini kan langsung suruh lihat ke papernya kan. Ya. Karena ini sekarang disertasi adalah hasilnya, jadi yang baru-baru tadi boleh aja ditaruh di sini, dengan mungkin ada mengatakan bahwa ini algoritmanya sebagai berikut, walaupun nanti secara lebih ininya kan di papernya kan. Oh gitu. Boleh aja ditaruh di sini supaya ada bahwa nanti di situ kan tinggal dikasih algoritma dalam kurung kan ada namanya ini Novianti dan kayak gitu. Itu kan bisa. Jadi memang itu yang mau diekspos, karena disertasi kan sebenarnya kayak laporan. Kalau skripsi itu melaporkan apa yang dibaca dari berbagai paper atau buku yang dia baca, terus gitu ke implementasinya. Mungkin kalau tesis kan sudah mau diharapkan ada komparasi yang menyebabkan ada inspirasi, kayaknya perlu ini ada pengembangan baru, jadilah S3 kan. Jadi kalau melihat ini dengan ini kayaknya masih bisa ada perbaikan. Nah, perbaikannya itulah jadi yang kontribusi pada saat untuk kepentingan S3 kan. Makanya ada skripsi, ada tesis, ada disertasi kan maunya sebenarnya untuk kalau di disertasi harapannya ada kontribusi yang dianggap sebagai novelty kan. Nanti silakan kalau memang itu dari misalnya algoritmanya siapa kayak gitu, bisa algoritma tadi yang di ini kan yang itu ditambahnya sebenarnya hanya mungkin pada baris keberapa gitu bisa ada itu. Yang depan-depannya mungkin masih sama, tapi di langkah ini saya mulai menambahkan sesuatu gitu. Karena seperti saya kasus untuk di partial integral dulu juga sebenarnya hanya ada bagian yang memang itu perlu ada, kalau nggak ada nggak jalan. Sebenarnya nggak berarti mesti panjang banget ya. Karena kontribusi di komputasi kadang di langkah tertentu aja. Bangunan awalnya mungkin hampir sama. Dan silakan misalnya jadi yang pas memang hasil tadi mereka bisa aja taruh di
tapi tidak semua papernya ditulis di sini kan, tapi secara ininya aja supaya pada saat nanti tim penilai kelayakan disertasi kan cuma ngecekin kayak gitu kan, di mana ini sih untuk yang dia klaim, maka itulah yang untuk menunjukkan bahwa oh ini sudah layak, karena diharapkan karena S3 ada sesuatu yang ya, kontribusi walaupun mungkin bisa besar kecil relatif kan, tidak, tapi kita tidak boleh seperti hanya literatur review kan. Jadi ada harus, karena sekarang kontribusi kan bisa teori, bisa di sisi komputasinya, bisa di sisi pengembangan modelnya tadi, melakukan hibrid, terus bisa juga dari sisi implementasi. Kadang ada paper yang sudah mau menerima yang seperti itu. Ya seperti kalau di bidang-bidang lain kan metodenya kan sama, cuma dia ganti datanya kan untuk antar itu. Tapi data itu memang yang selama ini mungkin belum pernah diolah pakai itu, belum pernah dimodelkan pakai itu. Kadang sudah biasa dulu, kadang ada yang sudah nerima. Jadi bisa banyak, tapi ternyata sebenarnya hanya lebih di datanya yang di. Tapi kalau ada keberanian menghibridkan suatu model itu sebenarnya juga lebih baik, karena ada kontribusi dari, karena apapun kita di S3 Mangkoli harapannya sih ada pengembangan model lah ini. Syukur dari situ berdampak pengembangan metode estimasinya misalnya. Syukur akhirnya kalau sudah ketemu estimatornya melihat sifat asimptotis kalau sampai, kalau enggaknya mungkin tidak semudah itu pada saat sudah semakin kompleks kan masalahnya. Ya oke, saya kira nanti untuk yang lainnya juga mulai nuliskan, tapi kalau yang berupa hasil silakan taruh di sini ya, tidak hanya cuma merujuk ke papernya gitu. Ya, jadi nanti silakan ditaruh di sini juga itu sebagai hasil-hasil yang tinggal nanti di situ kayak tadi misalnya tinggal di dalam kurung dikasih nama ininya, berarti itu kan algoritma pengembangan yang dihasilkan selama S3. Oke Pak, jadi itu aja masih di bab 3, mudah-mudahan bisa masuk selesai bab 4 nanti. Oke, saya kira Pak, mungkin udah cukup, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya oke, itu kayak tadi ya sana kayak Pak Hasan tadi. Di Pak Hasan juga mulai bergaya seperti itu ya proposalnya, jadi nanti di pustakanya ada yang walaupun masih draft itu namanya kayak hasil sementara, kalau sudah berani memberikan judul loh ya. Apalagi sudah berani mencari salah satu template, tapi disubmitnya nanti setelah kompre gitu, supaya nggak rugi gitu. Karena kalau sebelum kompre katanya nggak diakui, jadi ya makanya saya katakan sebagai hasil sementara. Hasil sementara kan bisa posisi benar-benar masih draft, jadi belum berani ngasih judul, belum berani mencari papernya apa, artinya masih kayak di kertas buram lah itu. Pada saatnya sudah kayaknya judul sudah mulai berani karena setelah dikerjakan kan mungkin ada kayaknya ini saya berani ngangkat judulnya ini. Kayak ini kayaknya kalau konten kayak gini cocoknya di jurnal ini. Nah, mulai kan nyari template-nya kan. Iya, Pak. Nah, tapi posisinya tetap draft dulu kan. Nah, masih di proposal. Artinya di proposal itu risetnya sudah cukup jauh, tapi kan karena katanya ini hanya kepada Ibu itu saya minta tahan dulu sampai setelah kompre gitu kan. Ini bisa boleh bergaya kayak tadi yang Bapak ini loh, di sini saya ada ya yang kita anggap sebagai novelty kan. Nanti kan sebenarnya kalau pada saat sudah jurnalnya ngeklaim bahwa dia, kadang ditanya novelty-nya di bagian mana sih gitu. Entah hanya di pengembangan. Nanti silakan saya mulai style kayak tadi, cuman memang diindikannya kan biasanya kan bab 1, 2 tulis ada hasil sementara kan kalau di proposal sama rencananya kan, ini kapan akan akan disubmit misalnya. Nanti boleh kan di situ sobat. Di tahun lalu saya sudah ini setelah kompres akan submit ini, mungkin saya akan sudah submit yang ini lagi kapan. Kalau sudah bisa ngedraft kayak tadi, kalau yang di kan ada draft lah, ini bisa jadi juga draft itu lebih meyakinkan tim penilai gitu. Nah, sama seperti ini nanti siapa ada yang mau daftar S3, saya juga lebih senang gitu. Kamu daftar S3 sudah punya modal apa aja? Saya lebih senang lihat di proposalnya, dia sudah baca banyak, dari situ sudah melihat ada open problem, walaupun dia belum tentu bisa diselesaikan kan. Tapi yang penting sudah bisa
menangkap masalahnya berarti kan sudah mulai masuk ke, jadi kadang walaupun nanti setelah dalam perjalanannya ya sedikit agak. Nah kalau kompres saya lebih sering lihatnya seperti itu aja, ya, kamu sudah sampai mana secara, karena supaya pada saat setelah dinyatakan resmi sebagai sertifikat, nah setelah kompre ya, Iya Pak. ini sudah mulai silakan berproduksi, dan ternyata langsung produksinya cepat. Nah, itu yang akhirnya jadi ya lulusnya jadi bisa lebih cepat. Maka silakan di setiap yang minggu ini, karena memang ini masih punya waktu 1 semester kan. Iya Pak. Punya draftnya banyak gitu. Oleh menuliskan itu, ya mau draft kan sah-sah aja kan, saya punya draft banyak. Iya. Tapi syukur alurnya sudah mulai kelihatan, karena kalau saya terakhir kan memang mau fokus checkpoint yang survival kan. Iya. Jadi, itu yang kemarin di apa ya semacam kayak mungkin roadmap yaitu. Kalau sekarang apa itu, kalau di dulu graphical analysis apa ya. Karena dari grafikalnya kelihatan mau untuk melihat gimana sih tingkat pengembangannya. Ya oke, silakan tampilkan yang coba saya, apakah mau fokus yang akhirnya checkpoint yang survival atau checkpoint secara umum kan luas sekali. Oh nggih. Izin silakan. Oke ya silakan ya. Jadi yang saya lakukan kemarin sesuai saran Pak Gun juga mendapat masukan bahwa saya ubah roadmap-nya, dan Pak Gun juga menanyakan tertarik ada tidak efek spasialnya seperti itu nggih. Saya secara umum dulu mencari menggunakan. Kalau jurnalnya ada yang kebetulan bicara survival tapi yang versi spasial, sudah jumpai belum? Belum Pak, ini jadi saya mencari paper-paper dengan keywordnya, saya tulis spatial checkpoint dulu hanya untuk melihat checkpoint di spasial itu sudah pernah dilakukan belum. Di sini topik-topik yang menggerombol itu lebih ke time series, kemudian ada model GWR tetapi dia belum dibawa ke checkpoint. Selebihnya ini terkait aplikasinya aja di studi kasus. Kemudian saya coba longitudinal belum ada ya, yang longitudinal, jadi yang ke biostatnya juga kayaknya belum ada. Belum Pak. Yang kayak tadi kan time series sebenarnya kan dengan longitudinal kan ada ya sama-sama bicara waktu, tapi kan kalau time series kan kayak itu, kalau longitudinal kan ada masa berhentinya karena konteks survival kan. Iya Pak. Ada ayahnya meninggal kan sudah nggak diamati lagi kan. Tapi kalau di dunia time series kan kayak nggak ada matinya kan. Iya betul. Belum ada di sini ya yang longitudinalnya tadi? Belum Pak, belum, sama sekali nggak muncul longitudinalnya. Kalau dipakai apa ini untuk bahwa dia memang aktif itu, maksud saya untuk bahwa dia memang pinter banget bahwa tahu. Saya pakai open knowledge map Pak ini, jadi dia menggerombolkan topik-topik sesuai keywordnya gitu. Jadi semacam kayak AI juga itu, kayak yang ChatGPT gitu ya, dia database-nya dia kemana aja tahu nggak ya? Ini saya nggak, kan menyangkut kayak misalnya gini lah, saya tanya si A, ada enggak? Oh enggak ada. Tanya si B, oh ada, sudah itu lah. Berarti kan pengetahuannya si A dengan si B kan lebih luas si B. Kayak gitu misalnya. Nah ini saya nggak tahu, makanya ini apakah open knowledge map ini termasuk yang sudah pengetahuannya paling luas. Artinya dia sudah mengcover semua database jurnal misalnya. Nah saya nggak tahu itu. Kalau di webnya itu prosesnya ini yang saya lihat nih Pak. Jadi dia cukup melihat apa paper-paper yang paling relevan dengan keywordnya, terus dia cek similarity-nya. Nah kalau ada kemirikan dia gerombolkan topik seperti itu cara kerja. Ya, berarti kan pakai teknik clusteringnya di statistik kan itu. Iya Pak. Nah, seperti itu. Jadi nanti persoalannya dia waktu ini tadi yang merah itu, dia itu ngecek tempat siapa aja gitu. Ya kayak tadi misalnya, saya tanya si A ternyata bacaannya baru taruhlah mungkin 1000 paper gitu kan. Mungkin dia mengatakan oh nggak ada itu dari yang saya baca, tapi yang satunya 10.000 paper kan.
Oh Iya. sudah ada, saya pernah baca. Nah ini kan hampir mirip kayak gitu kan ini. Nggih. Nah ini dia berarti kalau database-nya dia sudah cukup besar, mungkin ya oke, memang benar-benar belum ada. Gitu. Jadi dia itu Pak, per topik itu ada dia bisa kita buka papernya kalau yang open Oh ada, access. oh sampai ke papernya gitu. Oh Sampai iya, ke paper. Jadi misal saya klik yang ini, terus saya klik PDF, dia akan mendirect ke papernya langsung seperti itu. Kalau yang open access bisa langsung muncul. Oh tapi yang open access ya berarti ya? Iya, Yang kalau yang nggak open access ya hanya Oh abstraknya. iya, betul. Karena kalau abstrak aja kadang kan belum tentu memperlihatkan isinya secara pun, walaupun sekarang abstrak diharapkan kan gitu ya. Nggih. Makanya saya kemarin kan melakukan kajian melalui abstrak untuk bimbingan skrip, tapi hanya untuk skripsinya sendiri lah itu. Nggih. Ya lumayan hasilnya lah itu. Nah, saya lagi ingin kalau seandainya itu abstraknya suatu jurnal kan, karena semua jurnal mesti abstraknya kan open access kan itu. Iya, pasti. Nah, cuman Kemen masih belum pakai mesin, jadi masih pakai tenaga manusia, jadi ya nggak bisa banyak, tapi hanya kemarin saya minta melihat skripsinya yang khusus yang UGM itu. Jadi, Oh. ya, tapi ya lumayan hasilnya bisa untuk saya ingin melihat peta ya kayak ini kayak mapnya kemana sih sekarang lagi pada seneng ramenya gitu. Nggih. Jadi gerombolannya ini kan ternyata juga cuman ini berarti yang tadi spatial checkpoint-nya langit mana nih? Ini kalau yang membahas secara spesifik spasial dan checkpoint itu tidak ada Pak. Jadi dia kan per keyword seperti itu nih, dan dia menggerombolkan yang lingkarannya kecil itu kan yang jarang orang melakukan atau pemainnya sedikit seperti itu. Nah itu ini malah nggak muncul yang checkpoint-nya seperti itu. Nah sehingga saya lanjut ke keywordnya, saya ubah survival spatial checkpoint. Nah, ini saya mikirnya spatial checkpoint aja nggak ada, kayaknya survival lebih nggak ada. Iya. Nah ternyata memang nggak ada hanya di sepanjang studi kasusnya saja, ini ada langsung ke metode Bayesian dan lain-lain, tapi tidak spesifik membahas hubungan antara spasial dan checkpoint seperti itu. Terus saya coba lagi, sudah ada belum ya survival spatial joint model, juga belum ada seperti itu. Nah sehingga dari situ ini saya buat di Word dulu Pak di sini. Jadi yang survival model biasa ini saya ambil regresi Coscan seperti ini. Dari model longitudinal itu kan ada tambahan unsur time dependent-nya seperti itu. Nah, saya berpikir kalau dihybridkan antara survival dan spasial, mungkin di titik yang saya blok itu Pak, di situ. Jadi spasial time dependent. Jadi nanti tetap model intinya itu survival, tapi mirip joint model, tapi joint model survival spasial seperti itu. Jadi ada karena ingin sebenarnya bisa juga ya memang di konteks survival bisa juga tidak konteksnya longitudinal kan, kalau untuk yang apa mungkin nggak sampai ke sana dulu lah misalnya, itu kan bisa juga itu. Yang lihat orang dari sisi hidup mati aja lah gitu, tapi kan nggak diamati mulai kapan itu. Kalau dulu kan kita ingin mulai memantau orang itu sampai akhirnya meninggal. Iya betul. Itu kan kadang aspek karena konteksnya kan misalnya dari kesehatannya lama-lama menurun, maka dia akan menuju mesti akhirnya akan meninggal gitu kan. Saya ini saya bayangkan kan kayak orang sudah ya kayak karena kebetulan sekarang kan saya lagi yang konteks yang cancer kan ada juga kan sama saja kan, siapa mulai dipantau itu sampai akhirnya apa nggak ada kan, tapi dalam perjalanannya kan perlu kita lihat apakah semakin sebenarnya kalau sering saya bayangkan itu kan kayak yang konteks kebetulan yang kita nanti yang cancer itu kan pada stadium 1 mungkin survivalnya masih cukup tinggi kan. Iya betul. Pada saat stadiumnya naik, survivalnya masih ini lagi itu. Jadi sebenarnya pada saat saya melakukan treatment dengan biaya yang cukup besar, dengan effort yang besar itu, hanya seberapa sih menaikkan sisi survivalnya kan. Akhirnya kan kalau bahasa
religiusnya kan ya sudahlah kita harus banyak berdoa kan di samping jadi usaha secara medis dan usaha secara sering istilahnya non medis kan akhirnya itu. Iya betul. Kita juga kadang tertarik seberapa sih efek fisiologis dalam konteks itu karena dengan ada ya karena Pak saya pernah apa ya sebenarnya lebih orang yang tadinya dia kayak saya sudah nyaman aja lah karena gagal ginjal yang sudah. Tapi ternyata itu sebenarnya gembira dia karena kayak nggak ada ini ternyata sudah mendekati di saat ininya. Jadi kesannya saya nangkapnya kayak wah dia kalau bahasa intuisi saya kan survivalnya dia naik kan. Karena dia sudah pasrah, sudah ini. Tapi nggak taunya hari kemudian kok saya mendengar dia nggak ada, ternyata dia hanya untuk berpisah dengan baik-baik, gitu. Artinya tidak menimbulkan keluarganya kayak apa sedih dia, wow, sampai saya kagetnya itu rumahnya malah dicat sendiri nggak pakai tukang sampai saya itu wah ini saya fenomena apa lah saya kadang ingin makanya tadi covariat saya tertarik untuk melihat di konteks survival karena covariat kadang fisiologi mungkin kita sulit makanya saya kadang-kadang masalah kita terkendalakan masalah data kan. Iya. Karena yang susah di kita itu ya tadi saya ngalami yang nanti kenapa sih jadi kalau misalnya memang ini masalah hanya karena kebetulan di Indonesia gara-gara aturan penulis pertama penulis kedua itu loh ya. Jadi kalau yang soal yang pemilik data itulah yang menyebabkan anunya dalam konteks itu yang pembuat skenario kalau di beberapa kan ada yang malah si pembuat skenario itu. Iya. Jadi makanya diuntungkan kalau yang namanya jadi yang enggak harus yang ini ya. Nah, tidak yang masih susah kan sebenarnya yang otaknya atau pekerjanya gitu kan. Nah, saya menganggap yang bekerja langsung itu. Tapi yang di balik layarnya itu enggak berarti jadi aktif berjalan kita sulit membuat riset kolaborasi itu. Saya merasakan dulu dengan pertanian, dengan geografi, dengan kalau udah mulai itu jadi sulit melihat sebenarnya mana padahal menyangkut kepentingan kan. Siapa yang pertama kan dianggap yang utama karena harganya juga lebih mahal pada saat penghargaan di koin kan. 60% penulis pertama. Wah, jadi bahwa dia berhak lebih besar. Dan ini menyangkut itu jadi agak menyebabkan saya nggak tahu siapa tatanan seluruh dunia hampir sama. Pada saat kolaboratif jadi agak seperti ini. Sebenarnya saya berharap misalnya apakah bisa jadi karena di sebenarnya di rumah sakit kan ada psikolognya kan yang biasanya kalau saya sudah ini dibikin suasana ke atau dari aspek religiusnya kan biasanya ada apa istilahnya ya kalau ya ini yang terkait ke agama masing-masing lah itu untuk mendampingi dalam ini kan konteks survival masalahnya kan orang kan jadi maka saya tercek dalam konteks survival ini sebenarnya di titik mana kadang yang sering istilahnya kalau bahasa kita sudah menyerah gitu. Iya. Jadi akhirnya semua sekarang lebih ke sisi non medisnya. Yang medisnya yang penting dia nggak menderita, nggak sakit itu. Tapi sebenarnya sudah sampai titik yang sudah sulit dikejar misalnya. Jadi kadang keluarganya dipanggil, udahlah tinggal berdoa misalnya. Nah itu kalau bisa terukur secara statistik kan sebenarnya bisa dimasukkan sebagai covariat kan, apakah mau kualitatif atau apalagi kalau ditambahi lagi yang kadang ya kalau di dunia non medis kan macam-macam kan itu ada didoain terus dikasih minum air putih katanya air putih kalau didoain ya punya efek penyembuhan misalnya kayak gitu kan. Iya Pak. Nah ini sebenarnya kadang saya kalau melihat dalam konteks karena saya adalah kita ingin melihat sebenarnya itu dampaknya kalau bahasa asalnya signifikan enggak gitu kan langsung. Tapi kalau dalam bahasa Cengguin adalah dia memang perubahannya cukup drastis enggak. Jadi ya tadi dilakukan intervensi tindakan misalnya di operasi jadi memang wah jadi ini sekali kayak ya misalnya seperti kita kalau kecelakaan kena yang aspek ini kalau nggak dioperasi
ya jalannya tetap nggak normal misalnya karena harusnya di dokter ortopedi kan harus dioperasi, dibenahi mungkin kakinya atau biar bisa pulih sempurna. Kalau enggak kan, nah, berarti kan dari perubahannya kan dari yang tadinya kalau itu enggak dilakukan operasi mungkin bisa ya dikatakan sekian persen dia optimalnya, nah pada saat ini kan jadi mungkin berapa lah, itu kan berarti ada perubahan yang jadi gratis ya. Iya. Nah, maksudnya perubahan gratis itulah yang sering dalam bahasa ininya kan Cheng-Pen, kalau hanya signifikan kan masih belum ke konteks Cheng-Pen, karena Cheng-Pen harus sesuatu yang memang jadi kelihatan cukup gratis. Nah, kadang ukurannya kan memang ada kan, dia diklaim sebagai Cheng-Pen. Nah, makanya ini ya saya bayangkan tadi kalau itu dari sisi statementnya, kalau dari sisi sebenarnya apakah ada daerah-daerah tertentu yang memang menyebabkan tadi yang kemarin sempat saya katakan bahwa saya ingin untuk menikmati hari tua saya di tempat mana lah. Dianggap itu tempat itu akan bisa memperpanjang ini, atau kita pindah ke suatu tempat yang lebih ini, yang nggak ada hiruk pikuk duniawi lah misalnya. Saya ingin lebih ke ini kan ada kan yang kayak istilah zaman orang dulu jadi namanya mandito ya, jadi pindah ke suatu tempat di pegunungan yang sepi, yang dia hanya supaya lebih dekat ke, kan ternyata ya bisa memperpanjang juga kan itu. Iya. Karena dia sudah tidak mungkin kehidupannya jadi lebih lambat, tidak kemerungsung, tidak ini, ya memang kenyataannya bisa Nah itu kan ya belum pernah ada yang dari bahwa kalau kita tinggal di kota sama tinggal agak sudah ke gunung sana, mungkin bolehlah saya bayangin sepatnya tadinya adalah seperti itu. Ini kan enggak, dari orang-orang yang sudah keluar dari hiruk pikuknya, dianggapnya duniawi kan yang di daerah perkotaan lah, kalau sudah agak menyentuh ke perdesaan kan. Nah ada enggak misalnya itu. Iya. Nah, makanya kalau sudah ada yang mengkaji itu, kalau belum kan ya bisa aja, tinggal kita kan mau masukkan di modelnya di mana, kayak tadi Pak Hasan punya ide di sisi ini ya boleh jadi, kalau belum ada kan malah belum nemu Pak, yang saya hanya terinspirasi dari itu lah longitudinal, terus bisa nih kayaknya spasial masuk sini, tapi ya masih hayalan kasar gitu saja Pak. Ya, jadi karena yang penting kan nanti kita pertama kan harus benar secara matematik kan. Iya, betul. Itu untuk pada saat modeling, karena ini kan jadi persamaan matematik kan. Iya. Pertama enggak, setelah kedua adalah urusan statistiknya. Nah, gimana kalau kita ingin mengestimate modelnya ini? Kan ada parameter, ada ini. Kalau ada, terus datanya ngambil dari mana? Nah, itu juga Pak. Nah, kalau belum, kita hanya membuat akhirnya kan simulasi ya. Kalau memang belum ada yang melakukan, tapi saya yakin bisa kayak tadi, ada daerah yang kayak tadi lah, antara daerah di kota sama di desa kan, kalau kita lihat rata-rata harapan hidupnya kan tinggi yang di desa-desa kan. Iya, betul. Jadi misalnya seperti itu, saya juga tetap ada datanya, tinggal kita nyari data yang orang-orang yang umurnya panjang ada di mana sih, umurnya pendek ada di mana sih, gitu. Kan sebenarnya bisa, kan ada orang yang setelah pensiun dia ingin di daerah tertentu. Nah itu kan sebenarnya bisa kita mencari data itu. Kita nggak usah misalnya kita mencoba sendiri mendatangi ya gampangannya, kalau saya sih kalau dulu pernah ada kesulitan mencari data usia orang, gampang, datanglah ke makam, saya bilang itu. Kemudian ada tanggal lahirnya kapan, meninggalnya kapan kan. Ya. Nah kita lihat makam di daerah desa di Bogor, sama makam di kota itu. Di kota baru usia berapa sudah meninggal. Sampelnya orang mati desa. Iya, jadi datangnya ke makam, kita bawa catatan aja. Ya, finisannya kan ada biasanya. Iya, betul. Nah, itu gara-gara dulu saya pernah, saya sulit mendapatkan data. Loh, ke makam aja bisa dapat, saya bilang. Misal kamu nggak takut aja lah. Makam-makam di daerah yang ketinggian itu kan lebih ini lagi bagi. Nah, mungkin bisa juga ada yang nggak ada tulisannya. Iya. Tapi kalau saya lihat di desa-desa banyak orang yang nuliskan itu lahirnya kapan, meninggal kapan. Iya. Ada yang hanya nuliskan usianya aja.
Ya ada juga yang enggak, ada yang pakai kayu kan, kayunya bukan kayu jati ya, jadi sudah lapuk hilang kan. Tapi Iya, kalau iya. yang pakai kayu jati kan masih bagus. Nah itu misalnya nanti, karena Oh, setelah kita pertama model secara ininya kan, konstruksi modelnya, setelah itu kan kita mulai estimasinya. Setelah kita bisa membuat prosedur estimasinya, kalau bisa close form, kan tinggal cari data. Tapi kalau nggak close form, kita harus pakai yang iteratif kan. iteratif, Kalau betul. iteratif kan mau tidak mau sudah harus ada data kan di situ. Iya, iya, betul. Nah, maka yang ini misalnya ingin eksperimen ya bisa tadi. Kalau saya bayangin, saya bisa karena antar wilayah tadi provinsi atau kabupaten, bisa juga hanya di daerah yang apa perkotaan sama bisa Saan. ada gap yang tinggi enggak. Itu Oh, berarti kan efek spasial dari sisi aspek lokasi ya, lokasi di daerah yang ini sama di atau daerah yang padat penduduknya sama yang ini kan ada kan lokasi di. nggih, nggih. Nah itu menarik untuk dilihat karena jadi artinya kan kalau ingin yang umurnya panjang ya silahkan pindah ke daerah yang nyaman tadi di gunung itu. Nggih, nggih. Harianya cuma jalan kaki ke sana kemari udara masih segar gitu lah. Mungkin di kota kan polusi sudah tinggi ya wajar kan. Iya, oh iya, iya. Nah, saya lihat itu misalnya gapnya seberapa itu kan semacam kayak checkpoint secara spasial jadinya kan kalau di ini. Nggih. Itu ya saya hanya secara kalau memang belum ada yang mencoba ini ya kita bisa lihat sih. Sebenarnya inspirasinya kan dari kalau kita kayak di spline itu kan. Iya, Sebenarnya selain regresi tapi sepotong-sepotong tapi linear semua. iya, Tapi kalau heeh. semakin potongannya makin dekat, jadi dia kelihatannya kayak smooth kan. Iya, Itu betul. kan sebenarnya teknik partisi, tapi di sini kan kita malah nggak ingin semakin memendekkan itu. Kita ingin mencari yang besar malah. Yang besar, iya. Iya, karena kita ingin mencari yang besar, namanya sebesar mungkin dia perubahannya. Benar kan kalau di kota rata-rata paling 40 tahun, yang di sesana bisa mungkin rata-rata bisa 70 tahun itu misalnya. Oh, nggih, nggih, nggih. Dari survival dia mungkin wah kelihatan sekali yang ini jauh di ini loh, ini di daerah mungkin Oh, dengan jadi akhirnya kita bisa punya peta itu. nggih, 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 nggih. Oh, ini loh kalau di Jogja yang pengen survivalnya tinggi itu loh daerah sana itu loh. Wah. Nah, ternyata kaitannya dengan lingkungan misalnya. Oh, ternyata memang karena lingkungannya masih bagus, udaranya masih segar, maka wajar dia secara ini lebih baik gitu misalnya. Terus aktivitasnya kan kebanyakan fisik dari setiap hari kan olahraga. Jadi, Iya. kalau di kota mau kemana sedikit aja ngeluarin motor gitu kan. Nggak ada temennya, Pak, soalnya. Nah iya masalah itu mau jalan kok sendirian disalipi motor ya udah ngeluarin motor. Padahal cuma jarak berapa sih kalau ada di mana-mana ketemu orang jalan kaki karena memang nggak bisa untuk lewat motor kan. Iya, betul. Nah misalnya kan, nah ini yang saya ini tadi yang terinspirasi kalau nanti ingin melihat itu adalah tadi kalau ini dapat datanya ya terpaksa kita berziarah Nggih, Pak, nggak apa-apa. makam-makam. Nggih, nggih, nggih. Nah, dulu saya uji tesis satu ada yang tadi. Kamu tahu enggak? Ya udah datang ke makam saya. Ini kok dapat data aja kata aja. Oh, kebetulan. Kan banyak sekali yang saya yakin saya banyakkan makam tadi nulis lahir sama meninggalnya kapan. Betul. Itu saya lihat mayoritas kadang untuk kita lagi siaran, oh iya ini kapan dia, oh dia umur berapa, oh ini umurnya panjang sekali. Tapi kalau lihat makam di kota kok, aduh baru lahir kapan, meninggal kapan, sudah rasanya. Pendek-pendek. Ya kan kita kalau pada saat ada ya kebetulan kita ikut menghadiri pemakaman kan saya sering senangnya gitu melihat tidak lihat nisan-nisan itu cuma bacaan ini itu. Kalau pas menghadiri pemakaman yang di kota kok ya rasanya sedih gitu. Oh iya, iya, iya. Udah usia berapa. Nanti kalau yang ingin lihat yang UGM ya datang aja ke Sawit-Sari itu. Nanti kalau yang di situ yang menariknya adalah dosen zaman dulu itu usianya lebih panjang-panjang. Oh.
Bebannya lebih sedikit, Pak. Jadi itu adalah nanti ingin melihat berdasar ini apa kayak masalah zaman apa itu. Jadi di periode tahun berapa itu kan ada sejak misalnya kalau ke tapi di zaman yang di periode misalnya kan kita menggunakan kayak misalnya tahun 2000-an tahun mau pakai durasi 10 tahunan bisa dilihat itu di masa-masa itu seperti apa itu bisa melihat perjalanan. Kalau saya lihat karena UGM punya makam khusus yang kan juga menarik sebenarnya kalau di nah, itu kan nanti terus melihat dari bebannya dari apa lah itu bisa untuk evaluasi apa kalau kita ingin mengawetkan SDM. Jadi beda SDM saya lihat di data ya cukup stres. Jadi amal jariah nanti itu, Pak. Nambahnya berapa, berkurang berapa. Ya, kemudian kita kemarin baru saja kehilangan yang usia 46 kan. Iya, betul. Dari Ilkom itu juga saya kasih baru pulang dari Australia kapan ya dia sekolah. Jadi investasi yang sebenarnya cukup besar. Tapi apa bahasa kalau kita ininya kan belum mencapai apa kontribusi harapannya kan bisa diharapkan sebenarnya sampai usia 70 kan. Iya. Nah ini yang sebenarnya kalau dikaji karena saudara sempat, tapi sayangnya memang saya kita belum bisa riset kolaboratif yang jadi enak itu. Jadi kita yang kerjaannya bikin model, ngestimate model, mesti pusing nyari data. Iya. Dan pada saat kita mau menginterpretasi, tapi satu sisi yang punya data, nggak punya model, nggak punya metode, pakainya itu aja. Kan saya sedih, diolahnya kok ya itu eman-eman gitu. Padahal bisa dilakukan lebih jauh gitu. Tapi ya itu aja yang dipakai. Nanti malah ya sering dianggap out the box, itu nggak umum itu. Nah, padahal kenyataannya data sekarang makin nggak umum kan. Iya, betul. Artinya ya kita harus membuat metode model yang memang kenapa harus melakukan hibrid, harus melakukan pengembangan model, harus ini kan karena keadaan kan. Iya. Data juga semakin berubah sudah kan, tidak seperti dulu kala lah. Ya, oke, nanti silakan nggak apa-apa, nanti ini kan Hasan masih punya waktu 6 bulan kan. Iya, iya Pak. Jadi, tapi mulai taruh aja tetap kayak tadi yang Bu Febi ditaruh ada ini, kalau sudah berani punya judul ya boleh itu. Soal nanti karena hanya untuk saya ingin mantau bahwa ada berapa ide sih, nanti kan kita filter pada saat mau siap untuk kompre kan. Oke, Pak. Ya kalau sekarang sebanyak mungkin nggak masalah, pada saatnya nanti kita kan untuk skenario kompre itu 1 tahun kan awal semester 3 dan kita berharap kan semester 6 kan sudah siap-siap untuk selesai kan submitnya itu. Amin. Dengan asumsi apa penilaian kan 1 bulan apa ya 2 bulan 1 bulan kalau sana. Berarti kan kita bisa di situ. Maka saya inginkan kan kalau kita sudah banyak ide, ya syukur ide itu jadi berapa kan, walaupun dalam teorinya kan cukup minimal 1 kan. Iya, dalam teorinya. Lainnya masih berupa proceeding, mau draft kan, ya sah saja, posisi submitted, nggak apa, kan sudah dibolehkan dilepas itu. Selama kriterianya masih sekarang loh ya, kalau besok berubah nggak tahu kan. Karena kalau yang by riset kan, mau masuk sudah harus punya publikasi, setelah mau keluar juga harus punya minimal 2 kalau nggak salah itu yang baik. Tapi sebelum masuk pun sudah ini atau kemana yang harus sudah punya publikasi. Makanya saya kemarin dorong yang S2 kalau bisa publikasi, kalau ingin segera langsung S3 dan dimungkinkan karena by riset karena apa sambil bekerja nggak apa-apa. Itu yang keuntungannya. Sebenarnya dosen pun kalau by riset kan lebih enak kan, karena tetap masih bisa. Kalau pihak kampusnya, wah ini kalau kamu pergi saya repot itu. Kalau bisa S3 yang by riset, sebenarnya boleh-boleh aja. Nah ini kan berarti dia sudah ini ditambah nanti produktif risetnya kan sebenarnya bukan diuntungkan, tidak ada konteksnya untuk praktisi sebenarnya kalau. Iya. Karena ada keadaan kan kadang ada perguruan tinggi yang memang SDM-nya terbatas sekali, kalau ditinggal pergi ya repot.
Oke, saya kira ini sekarang roadmap-nya jadinya seperti apa kalau sudah Ini roadmap-nya kan kemarin checkpoint secara umum Pak, ini saya kerucutkan, jadi checkpoint model survival dan yang non survival ada model linear dan runtun waktu. Ini sudah saya masukkan di Overleaf juga, cuman masih saya tempel, belum saya setting, jadi masih nggak jelas, jadi saya tempelkan di masih sini. berupa gambar di crop itu ya, jadi kayak sana. Nggih, betul, jadi agak pecah, nanti saya Tapi betulkan. berarti yang nggak ada papernya sama sekali yang di wilayah yang ini, yang Yang gunakan yang survival spasialnya. spasial itu sama sekali nggak ada Pak, Belum modelnya ketemu ya? betul-betul belum ketemu, sehingga ini ngarahnya yang dari spasial ke survival jadi satu di survival spasial joint model, baru nanti estimasi checkpoint, kalau modelnya ketemu kan estimasi checkpoint efek spasialnya secara logika matematik juga bisa diestimasi seperti itu Pak. Jadi mengerucutnya ke sini seperti itu. Nanti mungkin ini yang masuk ke rumusan masalah dan roadmap-nya serta uraiannya nanti saya perbaiki di draft proposalnya seperti itu Pak Gunardi. Makanya nanti sebenarnya kalau ini kalau modelnya sudah ya tadi saya sebenarnya kalau bisa dapat apa, karena data di BPS kan nggak BPS bisa ya ada alamatnya di mana ya, dia tinggalnya di mana sebenarnya. Saya hanya ingin melihat bahwa apa aspek spasial tidak konteksnya antar kabupaten antar itu kayaknya mungkinan saya nggak, apakah bisa dilihat ya, mungkin bisa lah dari BPS, datanya kan mudah. Iya. Nanti BPS kan berarti orang meninggal di ada alamatnya kan itu. Iya betul. Mana? Nah, kalau kita bisa dari misalnya alamatnya bisa kita dapat, sebenarnya kita bisa tahu posisinya di mana melalui Google Map kan. Iya betul Pak itu. Oh, jadi dia tinggalnya di mana gitu. Tapi repotnya kan ada orang meninggal, tinggalnya di mana, meninggalnya di mana, dimakamkannya di mana. Nah, itu yang menyebabkan kita bisa miss dari sisi yang karena yang kita inginkan kan selama hidupnya dia di mana, itulah dia apa yang untuk melihat. Jadi lebih tepat, jadi bukan akhirnya bukan makamnya, tapi adalah dia lahir di mana, mayoritas dia tinggal di mana, akhirnya meninggalnya di, walaupun dia terus dibawa kan biasanya ke tempat asalnya kan. Nanti jadi dari segi data jadi merugikan kan, di makam itu ada orang baru ini umur berapa kan sudah meninggal, padahal dia sebenarnya tinggalnya bukan di situ. Iya. Nah, itu nanti yang bisa terjadi salah apa informasi kan di situ. Karena kan ada yang setelah dia di kota, tapi kalau meninggal dibawa pulang ke kampung halamannya kan. Iya betul, banyak. Ada juga malah yang punya makam yang di daerah yang agak ketinggian, gitu. Ya kayak, tapi dia tinggalnya kan sebenarnya di tempat lain kan. Iya. Ini yang nggak bisa untuk konteks yang ini. Kalau yang saya inginkan adalah bagaimana sih selama dia hidupnya di wilayah mana sampai dia meninggal, untuk melihat betapa sih aspek lokasi itu memang menyebabkan ada gap yang bisa kita anggap sebagai semacam kayak checkpoint aspek spasial itu. Berarti alamat domisili gitu ya Pak mungkin ya? Iya, sampai dia ini. Oke. Nggih, coba Pak, nanti saya juga pas membentuk ini nanti datanya gimana ya? Nggak tahu. Ya, makanya model dulu gitu. Ya nggak apa-apa, tadi memang kita kadang kita kan start dari data, tapi kan data juga harus kita verifikasi dengan jelas. Kalau kita ingin padahal yang kita ingin targetkan adalah kita ingin lihat survival konteks spasial, berarti kan harus benar-benar si orang itu ya lama di situ gitu. Iya betul. Syukur sih sejak lahir sampai meninggal di situ. Berarti dia betul-betul mendapatkan udara dan semua lingkungannya kan dari situ. Iya. Nah, itu yang untuk memperlihatkan betapa daerah itu memang daerah yang, tapi kalau dia sudah mobilitasnya tinggi ke sana kemari itu nggak bisa mewakili seperti yang kita inginkan di sini. Kalau yang saya inginkan adalah, jadi berarti kan harus memfilter datanya kan, nggak bisa sembarangan. Kayak tadi yang makam itu kan hanya untuk ya awal, tapi oh ini selama ini tinggalnya di mana, oh dia nggak di sini, hanya pas dimakamkannya aja. Kalau orang sini sih kebanyakan umurnya panjang-panjang gitu. Iya. Loh, kok ini ada yang umurnya masih segitu kok sudah, karena dia tinggalnya di. Oh iya. Lama di. Nah, kalau misalnya kayak tadi yang karena yang sawit sehari itu semua dosen
UGM di situ kan tinggalnya ya di sekitar UGM sini kan. Iya. Nah, kecuali yang dia agak melaju, tapi paling jauh saya kira yang misalnya melaju ya saya kira jarang lah, saya lihat paling yang masih jarak berapa lah itu. Oh. Tapi kalau yang Kawit ya bisa untuk melihat dia tinggal di area yang sama kan, sama-sama tinggal di lingkungan UGM kan, dekat dengan dia masih di Jogja, cuma dia oleh perbedaan waktu. Ya, betul. Kenapa di periode masa ini sama masa ini yang ini kok bisa lebih aja atau mungkin dari kurikulumnya gara-gara perubahan kurikulum di kuliahnya banyak banget terus ataukah jumlah mahasiswanya rasio dosen mahasiswanya yang sudah mulai yang menyebabkan jadi umurnya pada pendek-pendek misalnya atau gara-gara income-nya, gara-gara uangnya tambah banyak, jadi makannya macam-macam gitu. Kalau dulu kan uangnya sedikit banyak prihatinnya gitu. Jadi lebih sehat ternyata. Gitu. Nah itu kan kalau yang hanya ngambil di wilayahnya yang dia tinggalnya sudah satu tempat, tapi berarti bukan spasial yang dilihat di situ. Oh iya betul. Itu berdasar suatu masa lah. Gitu. Itu bukan long term tapi lebih ke kayak frame waktu lah itu. Tentang waktu nih seperti itu. Iya, benar nggak ada suatu ini. Maka kalau kita ingin mulai apa yang harus dilakukan itu kan menarik untuk tadi yang covariat lebih ke main covariat tapi di sisi bisa dari sisi rasio bebannya, volume pekerjaannya atau ini memang Cengpoin bisa ide banyak sekali karena dulu awalnya saya hanya karena untuk climate change gara-gara karena kasihan kepada tani mau nanam itu jadi waktu itu dengan orang pertanian, orang geografi jadi akhirnya itulah saya munculkan Cengpoin itu kan karena ya walaupun itu ya mungkin banyak orang yang sudah ini kan saya hanya waktu itu untuk kepentingan di hemat karena memang yang climate change sebenarnya mencari titik di mana sih dia sekarang jadi kita harus berubah kan. Maka dulu ya yang itu kan ingin mengubah yang orang dulu Pranoto Mongso kan itu yang punyanya orang Jawa itu. Iya Pak. Sekarang sudah pada pening itu pakai itu. Oh ini waktunya mau Mongso ketiga ternyata belum. mau mulai nanam kedelai, nanam kacang, ternyata masih banyak air. Iya. Ya nggak jalan. Sudah mau nanam padi nggak ada air. Nah itu kan agak kekacauan karena. Ya oke silakan nanti jadi kalau konsep ini yang ini kan punya kita masih iteratif kan kita masih berjalannya waktu nanti silakan nanti bisa berubah-ubah maka yang penting disimpan jangan dihapus. Ya, iya Pak. Bisa kembali ke yang mana yang penting kita punya banyak pilihan lebih baik daripada nggak punya pilihan kan. Oke. Ya kan jadi nanti saatnya yang mau dikomprekan yang mana ya nanti kita tapi semakin baik nanti syukur ada beberapa yang akhirnya sudah bisa jadi. Itu yang nanti saya harapkan yang akan saya komprekan itu karena kalau yang dibikin malah yang nggak jadi kan ya malah lama nanti kecuali kalau ingin 5 tahun atau 7 tahun pokoknya idenya itu tahun jelas gak jalan kok mau tetap di situ jadi istilah kesetiaan terhadap masalah loyalitas ke suatu masalah padahal masalah itu nggak bisa diselesaikan ini kan seperti orang yang stres karena masalahnya cuma satu sebenarnya tapi yang nggak bisa diselesaikan. Kalau dia lupakan masalah itu pindah masalah yang lain kan malah dia merasa saya berhasil menyelesaikan masalah hidup saya kan. Nah, kenapa dia nggak bermigrasi dari masalah yang satu ke masalah yang lain? Nah, sebenarnya S3 kadang bilang kenapa harus setia di masalah itu yang jelas-jelas sulit dikembangkan kan misalnya. Ya oke nanti jadi ini skenario yang lain nanti sudah punya berapa ya nggak apa-apa. Ini yang berapa ya? Ya nanti versi pertama, versi kedua, roadmap 1, roadmap 2. Bisa simpan semua itu. Nanti saatnya kita mencari irisannya atau malah bisa juga roadmap terakhir yang kita pakai. Bisa juga kembali ke roadmap yang awal. Gitu.
Ya nanti kita lihat aja perkembangan. Yang jelas kita punya waktu 6 bulan kan nanti untuk. Baik, Pak. Dan apapun nggak boleh cepet-cepetan kan. Kalau sekarang sudah boleh kompre ya. Tapi tetap itu ya dicoba mulai bikin draft-draft ya. Walaupun draft itu masih berupa kayak jenis scratch apa ya, masih berupa ide nggak? Pak. Draft paper ya, Pak? Iya, kayak draft itu. Terus sekalian kalau memang itu referensinya dari jurnal apa, kita nembaknya ke jurnal itu. Oh iya, baik. Jadi artinya kan kita, saya membaca di jurnal A, di situ dia ini mau saya modifikasi kayak gini. Nah nanti kita coba submitnya ke jurnal A itu. Oh, nggih. Ya untuk menghargai jurnalnya disitasi kan. Iya. Ya kan tambah senang kan jadinya itu. Tapi kalau yang memang nggak ada, belum ada jurnalnya ya memang nggak apa. Berarti kita masih bebas dilempar kemana. Karena mereka kan sekarang butuh namanya apa itu, semakin citasinya tinggi kan mereka senang sekali. Makanya ada beberapa jurnal yang nawarin hadiah itu. Oh iya, ada. Kalau kamu yang matematik statistik itu, boleh saya di email. Kalau kamu papernya disitasi ini nanti akan dapat sekian $. Wow. Ada awardnya itu, Pak. Iya, awardnya itu. Baik, edisi berapa? Jadi ada beberapa jurnal mulai ngirimin gitu sekarang itu. Jadi karena mereka ingin yang terbit di tempatnya itu yang high CPS, yang artinya memang yang topik-topik yang menarik, yang artinya banyak orang akan mensitasi, yang topik-topik lagi hot itu kayak istilahnya kalau sekarang bahasa orang medsosnya kan viral lah itu. Viral. Yang lagi viral kan banyak orang yang nonton maka akan menaikkan ininya kan itu. Jadi makanya nanti jurnal juga mulai berpikir kayak gitu. Nah kalau kita misalnya mungkin nanti topik ini kembangin dari situ ya kita coba masuk ke situ aja. Maka tadi saya kan ingin mana sudah label, kalau yang belum ada, nah ini kan tantangan kita lempar kemana. Ya oke, mungkin sementara itu Pak Hasan ada lagi? Cukup Pak Gunadi, terima kasih atas waktu. Oke, berikutnya kayaknya Bu Yunita ini. Mungkin info papernya dulu ya, kayaknya sudah sampai mana ya, Bu Yunita? Iya Pak, papernya kemarin sudah ada dari sana Pak, balasan dari sana itu ada revisi tapi mayor. Nah ini mayor. Jadi ini sama Bu Norma diminta untuk merubah hampir tetangga. Ya karena kalau mayor memang ini berarti dianggap masih harus ada perombakan besar, mungkin dari sisi quality-nya belum begitu kelihatan itu. Ya coba nanti kalau memang coba dari Bu Norma diminta kalau untuk menambahkan stokastiknya Pak. Stokastiknya ya, iya karena kayaknya terus ditambah kalau datanya akhirnya pakai data mana ya itu ya? Karena hanya simulasi numerik, jadi pakai yang papernya Pak. Oh jadi ini dari paper pendahulu aja itu. Iya, karena kalau lihat dari paper-paper yang lain terkait seperti itu memang tidak ada datanya. Biasanya mereka mengacu ke siapa gitu Pak. Kalau kemarin sudah memasukkan stadiumnya belum ya? Sudah ya kayaknya ya? Stadium belum Pak. Belum ya malah ya? Belum. Berarti baru ini ya yang kemarin ngelihat perjalanan ini aja ya? Iya. Maka mungkin kalau nambahnya apa kemarin dari Bu Norma disuruh nambahnya dari sisi apa? Diminta stokastik, nambahin stokastiknya Pak. Oh, aspek waktunya berarti. Iya, nggih. Kalau aspek stadium memang belum bisa dimasukkan apa di situ? Kemarin karena waktunya juga mendesak, sebenarnya bisa Pak, cuman karena waktunya untuk revisi itu mendesak, jadi sementara ini tambahin stokastik gitu. Nanti kalau misalnya ada itu lagi nanti untuk paper berikutnya gitu. Ya. Ya kalau memang itu nambahin itu sudah jadi minor akhirnya accepted ya berarti yang nanti mulai main ke, karena sama seperti tadi yang sebenarnya ini kan kebetulan areanya hampir, cuman kalau yang Bu Yura sudah khusus kayak yang breast cancer, kalau Pak Hasan sama nanti Pak Pantri kan lebih umum ya, jadi terus tadi kayak WPP juga ada aspek spasial, jadi kita kumpul-kumpul kayak gini sebenarnya itu bisa untuk saling memberi inspirasi itu. Maka dalam konteks modeling juga sebenarnya kita bisa memasukkan banyak hal kan tadi. Jadi tadi aspek waktu. Nah sebenarnya bisa aja aspek
misalnya saya nggak tahu apakah relevan aspek spasialnya atau nanti akhirnya ke konteks sisi di kalau yang saya tadi bayangkan kan juga saya nggak tahu kasus-kasus berkaitan apakah banyak terjadi di wilayah perkotaan atau di pedesaan misalnya itu. Nanti coba mulai melihat inspirasi dari sisi spasial juga gitu, karena kita sekarang kan lebih merdeka karena tadinya kan misalnya kita saya nggak tahu karena perusahaan kan kayaknya nggak punya order khusus kan jadinya kan. Kalau dulu kan saya memang yang waktu itu inilah ke efek samping ini kan tergantung karena si pantol ininya kan. Kalau sekarang kita lebih merdeka malah saya juga bisa leluasa. Kalau dulu kan saya pertama ke kardio ganti netro itu kan tergantung suplai datanya. Kalau sekarang nggak ada suplai itu malah saya ingin kita terpaksa memanfaatkan yang open data kan ya, dari BPS dari malah saya ingin membuat kajian karena nanti kaitannya kan kita sebenarnya sampai ke inginnya kan ke insurannya. Jadi misalnya apakah yang high risk di wilayah perkotaan atau misalnya tadi aspek spasial misalnya juga saya ingin lihat itu apakah wilayah yang mana sih antara, jadi sebenarnya itu terjadinya ataukah lebih karena faktor yang namanya genetis kan. Nah, seberapa kontribusi genetis sekarang untuk ke breast cancer kan, karena saya pernah lihat ada yang satu keluarga kebetulan hampir semua. Nah, seberapa itu sebenarnya, kalau itu saya inginnya sih kajian uji medisnya kan, kalau iya bagaimana cara menekannya kan supaya itu nggak muncul kan itu misalnya. Tapi kalau aspek karena perilaku, karena apakah aspek lokasi yang menyebabkan gaya hidupnya berbeda itu karena potensi itu. Nah, ini yang saya sebenarnya masih pernah sebenarnya adalah apa sih yang menyebabkan itu gitu. Jadi sebagai kontribusi ininya potensi. Jadi untuk istilahnya untuk kita ingin melihat ya peta resikonya lah, risk map-nya itu. Jadi di mana kan karena sekarang jadi kita suplai datanya kan juga sudah nggak ada order khusus itu loh. Iya. Ya kan dari nggak ada order khusus. Jadi kalau saya malah kalau nggak ada order khusus ya sudah saya bikin order gitu. Jadi tadi yang Pak Hasan kan merdeka karena yang penting survival nggak ada ininya. Saya malah ingin memperkaya di modelingnya. Jadi kalau terus kita bisa karena akhirnya kita yang itu sebagai kayak trigger masalah lah. Saya ini berkasar tapi sebenarnya kita akan tidak bermain di wilayah medicalnya kan karena memang data. Kalau dulu yang kayak tadi saya katakan bahwa kadang kita kesulitan masuk ke wilayah yang agak, jadi kita masih belum bisa dengan mudah bahwa yang saya bayangkan dulu pernah di konferen tentang dokter spesialis otak itu, dia cerita tentang itu. Setelah saya kejar modelnya, dia ngasihkan ke teman yang matematik gitu. Oh, ini teman saya yang jelasin, saya nggak dong. Nah, gitu kan enak kan kayak gitu, kita sama gitu. Jadi ini oke. Jadi dia datang berdua di forum itu. Nah, ini yang kita belum bisa terjadi jadi saya mengalami beberapa kali kolaborasi ya gitu. Dia konferennya sendiri, saya konferennya sendiri ya. Tapi belum pernah di suatu tempat yang kita datang berdua nanti pada saat presentasi gantian. Ini yang kita saya menurut saya belum bisa di satu forum itu saja yang agak ini kan masih di situ. Sebenarnya saya kadang memimpikan ya kita hadir ke suatu konferensi tentang breast cancer, tapi nanti mungkin aspek medisnya setelah itu dari sisi modelingnya kita juga bisa ikut bicara itu. Kayak dampak sebenarnya yang sudah harus dari suatu treatment, apakah besarnya, size-nya itu di situ sebenarnya ada titik yang ini enggak, terus dia apakah dengan setelah itu jadi pertumbuhannya itu kan ini masih saya sesuatu yang kalau yang saya hanya melihatnya dari luar kan, karena dari kejadian beberapa yang orang yang saya kenal kebetulan jadi mengalami itu kan. Jadi tapi tidak pernah benar-benar yang kita dapat data yang mediknya ternyata itu rahasia kan. Jadi ini yang agak susah kita masuk ke. Makanya sebenarnya yang saya nggak tahu persis apakah kalau orang yang banyak dari sana juga masuk. Kalau saya melihat
mungkin di forum-forum ya nanti suatu saat mungkin lihatlah konferen yang misalnya tentang khusus breast cancer, coba Dinita coba. Saya ingin lihat berapa sih ya entah di Indonesia atau di mana, nanti kita coba bicara yang itu sampai ke coba di searching aja. Saya ingin ada di yang kayak khusus tentang misalnya ada forumnya para mungkin di situ banyak kan orang-orang dokter nggak masalah itu. Saya dulu tentang organ allocation sebenarnya. Organ allocation kan memang kalau di luar sana kan sampai kayak di Eropa ada Eurovaccine Foundation itu memang dia mengkhususkan yayasan yang mengkhususkan orang-orang yang butuh organ tubuh yang sama yang ingin menyumbangkannya. Jadi waktu itu saya lebih menggunakan antrian pasiennya sama antrian yang ingin mendonorkan. Nah itu menarik di forum itu. Jadi kita bisa interaksi dengan ya tadi orang yang dari kedokterannya, dari orang itu bisa dilakukan. Nah itu yang nanti saya harapkan dicoba ya nanti ya kayak mungkin yang akan disampaikan apa yang sementara itu dulu Pak, saya masih menyelesaikan untuk revisi papernya dulu. Saya mulai berangan-angan bikin disertasinya loh ya biar ingin lulus gitu loh. Kalau nanti nggak pernah bikin disertasi nanti biasanya nggak ingin lulus itu Mas. Siap Pak. Jadi itu dulu ada yang bikin panik temennya, kamu sudah menulis disertasi itu, padahal papernya aja belum terbit itu. Ya sah-sah aja, nggak apa-apa. Ya oke, saya nanti untuk sekarang Pak Pantri silakan. Baik, assalamualaikum Pak. Oke, progresnya yang saya kerjakan seperti yang diminta Pak Gun pekan lalu itu, 2 pekan lalu ya, karena pekan lalu saya nggak bisa ikut. Itu adalah menambahkan sitasi ya Pak, di bab 2 itu wajib langsung disematkan, itu udah saya tambahkan beberapa yang teorema-teorema yang mengambil rujukan lah dari referensi lain, itu sudah saya masukkan. Kemudian untuk pengembangan model dan kebaruan risetnya, ini yang terus saya coba dalami ya Pak, karena kemarin kan yang di roadmap-nya itu saya nulis terkait dengan dynamic prediction-nya untuk joint model. Nah itu saya lagi diminta Pak Gun juga untuk nyari paper-paper terbaru ya terkaitan dengan itu. Terbaru itu memang di 2022 Pak, yang saya dapat juga di roadmap-nya. Jadi itu yang lagi saya dalami, lagi saya pahami lah gimana sih dynamic prediction yang mereka lakukan gitu. Ada beberapa penulis kayak Rizopoulos dan Yelin itu, orang dari Cina itu juga menulis tentang dynamic prediction. Nah, dari 2 paper itu yang coba saya pahami perbedaannya apa sih dynamic prediction yang mereka tulis begitu. Nah nanti mungkin, tapi belum selesai Pak itu, karena memang agak rumit ya, agak rumit. Terutama di nanti matematisnya. Kalau cari yang nggak rumit dulu itu nanti yang jadi kita kadang baca paper misalnya oke, yang ini memang, tapi kalau masih rumit ya pindah dulu gitu. Jadi nanti mana yang untuk memulai, karena apapun ya saya inginkannya kan pada saat kompre ada draft lah walaupun ya kayak tadi Bu Yunita akhirnya ternyata masih mayor ya nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi artinya kita di hasil sementara itu nanti kan untuk memulai bahwa kita karena memang sebenarnya strateginya kan kalau sudah punya satu publikasi kan jadi hidup lebih tenang gitu. Karena secara administrasi sudah terpenuhi boleh lulus gitu. Kalaupun promotornya belum mengizinkan. Tapi kan minimal hidupnya sudah tenang gitu. Iya Pak. Ngerasain kan seperti tapi kan waduh belum punya paper itu rasanya kan hidupnya nggak tenang itu kan. Nah tapi ini sudah ada yang accepted kan sudah kelihatan, jadi suaranya sudah kelihatan tenang gitu kan. Tapi yang lainnya banyak yang mungkin masih belum tenang kan karena masih ngejar gitu. Iya oke Pak, nanti coba sambil karena hidup di Indonesia cukup ada satu aja untuk apapun gitu kan. Kayak saya pun juga lagi ngejar satu kan. Oh iya. Oh iya nggak netes itu ya namanya lagi nggak rezeki kayak gitu kan ya sama seperti orang mau lulus S3 kan butuh satu, saya juga butuh satu aja sebenarnya tapi kok yo masih kadang mayor jadi minor kan kok yo masih ada aja disuruh bolak-balik sampai ya lama-lama kadang capek juga ya sudah dilatih hanya butuh satu sebenarnya kan. Iya.
Tapi yang satu itu jadi mahal kadang itu kan, gara-gara terlambat. Kalau sejak dulu, karena dulu nggak berpikiran kan bahwa harus ada. Nah ini juga kalau yang S3 perhatikan syaratnya ya, jangan sampai yang besok ternyata nggak bisa untuk syarat itu. Itu yang harus di ini kan. Iya Pak. Jadi karena syaratnya apa untuk satu, kayak yang syarat untuk ke besar juga satu, syaratnya apa. Nah sebenarnya harus apa? Karena kalau tiba-tiba discontinue nggak bisa dipakai, yang S3 juga perhatikan ya syarat itu ya. Jadi jurnal pertama kalau bisa yang aman sampai minimal 3 tahun. Karena kan untuk setelah itu discontinue nggak apa-apa. Yang penting sudah lulus kan. Iya, iya. Ya seperti kalau yang sudah SK-nya turun ternyata discontinue ya nggak apa-apa. Karena yang pentingnya pada saat untuk ngurus dia belum discontinue. Iya, iya, iya Pak. Yang jeli-jeli membuat prediksi discontinue ya. Nah, anak saya kemarin salah milih jurnal kan. Belum dipakai untuk ngurus kok sudah discontinue ya, nasib kan. Padahal cuma satu kan. S3 juga sebenarnya perlu minimalnya satu lah. Iya, insya Allah Pak. Mudah-mudahan ada. Baik, karena mumpung ini masih belum komplain, nanti ya arahkan bisa kita nanti ya roadmap boleh bikin banyak skenario nggak apa-apa nanti. Nanti mana yang akhirnya jalannya mudah gitu kan. Iya Pak, insya Allah. Kan niru aja Google Map gitu kan, dicarikan yang nggak merah gitu kan. Iya, iya. Nanti kan kita bikin kayak gitu, kayaknya ini rutenya merah ini, nanti tersendat banyak macet. Nah nanti nggak lulus ya, nggak sampai kan. Nah nanti roadmap boleh di kayak gitu. Ya oke, saya kira mungkin sementara udah cukup ya, nanti cukup Pak. Minggu. Ya, oke, terima kasih ya, kita akhiri. Yang penting selamat bekerja, tapi tetaplah gembira gitu. Dan bahagia. Amin. Ya, oke. Sehat Pak. Iya, nah iya sehat itu sekarang penting itu. Saya dari bayangin kemarin investasi, wah, ya usia 46 aduh saya kok ya eman-eman. Padahal orangnya produktif, kontribusinya besar kok ya. Kadang kalau apa kita tahu apa yang bisa dicegah kan kita ingin walaupun akhir ya semua. Yang dosen Ilkom itu ya Pak? Iya itu kan usianya 46 saya lihat tuh ya eman-eman ya baru S3 dari Australia itu. Oh iya. Jadi dia sedang kadem ya seperti saya kehilangan Bu Herni juga mahal sekali kan. Kontribusinya besar, aduh saya jadi cukup kerepotan Mas. Ya kadang makanya itulah saya kadang kenapa sih nggak ada yang mencoba mengkaji secara statistik ada apa di balik apa itu kan mesti ada lah itu. Karena semua apa yang sudah terjadi kita harus ambil hikmahnya kan, itu ajaran apa yang perintah. Walaupun semua itu takdir, tapi tetap di balik takdir kan mesti ada yang bisa kita ambil hikmahnya kan. Iya. Nah di sayangnya enggak yang mengkaji kenapa sih saya kadang saya merasakan nyekolahkan kan lama ini kan saatnya makanya ini S3 ya usahakan jaga kesehatan dan syukur masih bisa sampai 70 kan, setelah 70 ya sudahlah. Sudah tinggal menikmati nyari daerah pegunungan itu kan tadi untuk memperpanjang survivalnya itu. Tapi sebelum 70 kan diminta supaya kontribusi, kalau bisa GB, kalau enggak ya 65 sudah bisa pindah ke gunung kan. Menikmati hidup. Ya oke, saya kira kita akhiri ya. Terima kasih ya. Pak, makasih Pak. Ya, satu